Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, edisi podcast trotoar, hanya di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jagung petani milenial Pandawa, Pandawa 01, jagung hibrida tongkol 1, Pandawa 02, jagung hibrida tongkol 2. Hasil panen melimpah, rezeki petani berkah. Hai podcast Saling Sapa Jalan-Jalan kali kedua. Kali ini Mas Tata hadir sama podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Kalau ya waktu itu di angkot ya. Kalau kali ini yang di podcast trotoar. Mas Tata ini sekedar review. Mas Tata ini adalah seorang barberman, gitu ya. Oh, sudah berapa lama jadi barberman? Dari 2005. Suwe yo. Berarti 2005. 17 tahun. 17 tahun. Waduh. Awalnya memang langsung jadi barber atau sekolah yang lain dulu? Maksudnya potong rambut dulu seperti pada umumnya salon-salon atau langsung belajarnya Salon-salon. Oh. Di tahun 2005 memang belum ada barber shop. Oh ya, masih Tapi mengarah ke jarang ya. salon Oke. hairstylist. Hairstylist. Berapa lama? Dari 2005 sampai sekitar 2011-an lah. 2011 itu udah mulai boom ya? Udah mulai barber. Barber. Kenapa merambah ke barber? Kenapa tidak bertahan hanya di salon saja? Apakah karena memang kalau barber kan urusannya sama cowok ya? Ya. Karena itu? Bukan. Barber sekarang itu lebih digandrungi masyarakat umum. Oke. Dari mulai anak kecil sampai orang tua. Awal-awalnya berarti tahun-tahun 2010 saat tren-tren pompadour ya. Pompadour, Terus undercut itu mulai boom. Disitulah barber mulai woof ya, gitu kan ya. mulai. Oke. Tapi kalau untuk di Malang sendiri di tahun 2016, 2015-an Terus sebelumnya di mana? Jakarta. Oh, di Jakarta. Lama belajarnya di sana. Lama di sana. Lama di sana. Kerja di sana. Oh, kerja di sana. Oke. Begitu balik ke Malang? Baru barber masuk Malang tuh 2016. Baru ada 2 barber yang lagi lagi masuk di booming Malang. ya. Lagi booming. Oke. Lagi in-innya. Tapi udah punya barbershop sendiri? Belum sih, waktu itu masih ikut orang juga. Masih ikut orang juga. Oke. Nah, sekedar review lagi. Mas Tata ini begitu masuk di Malang nggak lama kemudian ketemu pandemi. Ya. 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 Nah, itu barbernya gimana? Untuk barbershop banyak yang mengeluhkan waktu dibatasi. Ya. Terus untuk customer juga jarang yang mau datang ke tempat juga. Iya, karena takut. Kedua juga mungkin orang udah males untuk mau keluar gitu loh. Iya, karena lagi rame-ramenya PSBB dan lain-lain ya. Oke, terus akhirnya yang dilakukan Mas Tata? Idenya? Jadi home service, layanan Home service. Home service. Selama pandemi 2 tahun yang lalu sampai sekarang masih home service? Masih. Malah jauh sebelum ada pandemi saya udah jalan home service. Oh gitu. Ya. Jadi begitu masuk Malang masih kerja ikut orang? Barber cuma 1 sampai 2 tahunan. Oke. Kalau misalnya waktu pandemi home service itu banyak nggak sih Mas? Antusiasnya malah berkahnya di pandemi ini. Oh gitu. Ya. Oh. Orang jadi nggak mau keluar. Terus dengan cuaca yang nggak menentu juga. Jadi mereka bisa satu keluarga yang jadi pasien. Oke, jadi datang ke satu rumah, semua anggota keluarga iya. ikutan potong rambut. Karena basic saya kan di salon, jadi bisa pegang cewek cowok juga. Pegang cewek. Saya sudah kepikiran nanti challenge-nya apa. Kalau secara tarif Mas Tata, saat home service sama harga barbershop pada umumnya? Untuk tarif sama. Tarif 50.000 itu udah umum lah kalau di barbershop. Oke. Standarnya Tapi segitu ya? include-nya dapat keramas, dapat kumis, dapat hair
toning kalau di barbershop. Tapi kalau di barber home atau home service, orang kan nggak keluar rumah. Iya. Iya kan? Nggak keluar duit bensin. Susah cari keluar bensin. Nggak pakai order ojol. Iya. Nggak perlu antri juga. Tapi memang makin tahun makin peminatnya makin tinggi. Makin tinggi ya untuk layanan home service. Dan karena di Malang Raya itu baru satu-satunya. Oke. Iya. Kalau ngomongin soal tarif ya, tarif sama. Ya kan, cuman orang jadi nggak kemana-mana, nggak pakai ngantri, ya kan. Kadang orang udah niat banget, aku pengen boys malam minggu, ternyata ngantri ke barbershopnya full gitu kan, jadinya males. Ada nggak mas, selama home service ada pengalaman yang nggak enak nggak? Kalau enak udah pasti enak lah. Di saat pandemi apa sebelum pandemi? Yang sepanjang pengalamannya dirimu home service barbershop? Kalau pengalaman sih pengalaman menariknya, menariknya kita ganti suasana, ketemu banyak profesi orang, macam-macam. Tapi yang saya buat pacuan, pengen anak kecil itu nggak takut sama cukur rambut. Iya itu PR banget, anakku susah banget mas potong rambut. Itu yang memang buat pacuan saya supaya anak itu nggak fobia sama potong rambut. Selama ini kan banyak yang anak kecil takut sama mesin atau mungkin kurang nyaman pakai selimut cukur. Itu yang memang buat pacuan saya untuk supaya anak kecil itu nggak takut sama cukur rambut. Oke. Bisa handle ya? Bisa. Anakku posesif sama rambutnya, soalnya rambutnya dipegang sama orang aja nggak boleh. Iya, itu berarti kapan-kapan aku harus bawa anakku jadi. Kalau ngomongin soal anak nih Mas Tata, udah berkeluarga? Udah. Oke. Anak baru 1. Umur? Mau 5 tahun ini. Juga nggak, apa maksudnya dia pernah mengalami fobia juga nggak? Enggak. Oh enggak. Karena mungkin udah aliran darahnya udah masuk ke ini ya si anak gitu yang jiwa-jiwa seninya bapaknya. Oke. Jadi dia juga mungkin ngelihat bapaknya aktivitas potong rambut ya kan? Atau mungkin bisa jadi karena waktu proses melamar ibunya ya kan, ketika ditanyain calon mertua soal profesi, dengar sih bocorannya sempat hampir ditolak calon mertua nih gara-gara profesinya tukang cukur rambut gitu. Benar nggak sih? Benar juga. Karena memang di zaman itu sih jadi tukang cukur itu notabene ya kurang inilah buat untuk kehidupan. Oh, kurang bisa mencukupi. Bisa jadi. Calon mertua khawatir lah ya, anaknya memang bisa hidup dari cukur rambut. Dan ternyata dibuktikan dengan saya balik ke Malang karena memang ini suatu pekerjaan yang jadi hobi juga. Karena kan pekerjaan kalau jadi dari hobi kan memang seneng banget gitu. Antusiasnya kecambuk di pembicaraan waktu ngelamar sama termotivasi. Oke. Jadi ketika kita mencintai pekerjaan ya kan? Mencintai pekerjaan kita akhirnya menjadi motivasi tersendiri bahwa sebuah tidak hanya sekedar pembuktian ke diri sendiri, tapi juga ke orang lain bahwa ini bisa untuk menghidupi gitu ya. Dan akhirnya dari tahun ke tahun dengan prestasi yang saya dapat di Malang, alhamdulillah dia sangat bangga sama pekerjaan saya. Pada akhirnya. Alhamdulillah akhirnya restu mertua dapat lah, aman lah ya. Nggak ada cita-cita bikin barbershop gitu? Untuk sementara ini masih belum, karena lebih fokus sama satu pekerjaan yang omset. Oke. Memang lebih menghasilkan. Boleh tahu nggak sih omsetnya sampai berapa sih mas? Iya, kalau dibuat rata-rata sekitar 500.000 per hari. Woi, 500.000 per hari. Ada liburnya? Kalau libur sih fleksibel sih. Kalau ada keperluan memang urgent banget baru libur. Kalau enggak ya jalan. Karena layanan home service seperti saya ini nggak bisa harus jam kerja harus kita libur, enggak. On call ya. Baik. Tapi tetap untuk sistem reservasi tetap jalan. Oh gitu. Jadi memang harus reservasi H-1. Oh, misalnya dadakan misalnya lagi kosong nih, nelpon pagi
sore bisa? Bisa. Asalkan jadwalnya aman ya? Oh, nggak bentrok. Mendadak gitu kan. Oke. Kalau sehari 500.000 berarti anggaplah sebulan normalnya ya 25 hari kerja. Wow. Itu kalau dibuat rata-rata 10 orang per hari. Kadang bisa lebih. Wah, gila. Kalau misalnya hari Minggu nih, dengar-dengar kalau hari Minggu udah nggak mau diganggu gugat sebenarnya ya? Ya, karena ada kegiatan yang memang wajib saya lakukan di panti asuhan. Ngapain itu, Mas? Cukur gratis anak-anak yatim piatu. Wow, serius? Itu buat buat kegiatan yang memang benar-benar harus meluangkan untuk mereka. Oke, itu keliling di panti asuhan mana saja? Panti asuhan Semalang Raya sama Kota Batu. Malang Raya, Kota Batu. Oke. Sudah berapa panti asuhan yang disambangi sama Mas Akan? Sekitar 27-an. Oh, banyak banget ya. Itu untuk Malang aja. Untuk Malang aja ya? Kalau untuk Kota Batu sekitar 16-15. Sendirian? Sendiri. Oke, luar biasa. Dan itu benar-benar for free untuk adik-adik di sana ya? Iya. Wah, luar biasa. Ini nih yang bikin rezekinya lancar ya begini ini. Woi, ini inspiratif banget nih ya. Karena memang tujuan saya pengen memotivasi teman-teman seprofesi saya. Jadi ayolah kita untuk melakukan kegiatan ini nggak harus keluar Malang. Oke. Bisa melakukan atau berbuat baik untuk orang lain. Ya kan, dengan passionnya kita. Ya loh. Sementara dari passion ini juga bisa dapat duit gitu, bisa untuk hidup. Kenapa nggak ada salahnya dong berbagi gitu ya? Karena profesi saya ini kan memang kebutuhan pokok buat Iya orang sih. lain. Iya. Bukan suatu tren atau mungkin harus syukur buat supaya nggak ada acara atau apa, enggak. Karena memang udah kebutuhan 1 bulan udah sekali. jadi kebutuhan, betul sekali. Apalagi betul ada sekali. aja yang di panti asuhan memang sangat membutuhkan sosok kita yang harus datang ke Benar. lokasi. Iya. Tapi adik-adik panti asuhan ada nggak sih mungkin yang udah agak gede, yang udah ada usia SMP, SMA, mungkin nanya sama Mas Atta, aku pengen belajar dong. Gitu. Ada. Dan itu saya juga welcome banget. Pasti saya ajarin sampai bisa. Oh. Dan saya harus melihat seberapa jauh dia punya keterampilan, jiwa seni juga, Maintenance juga ya. karena memang modal utamanya memang jiwa seni. Iya sih, iya betul. Wah keren. Tapi kalau misalnya home service-nya nih Mas, home service-nya ini apakah hanya potong aja atau all treatment? All treatment tergantung klien minta. Kalau mau minta smoothing juga bisa, coloring juga bisa. Oke. Kadang ada yang habis potong rambut harus toning juga. Oh gitu ya, waduh keren. Keren kamu Mas, luar biasa nih. Semoga bisa terus berbuat baik. Tapi kali ini saya mau challenge. Iya. Kalau kemarin pencukur Pak Prot kita, Mas Taufik diangkot sama di outlet ya. Iya. Hah, itu biasa. Kalau angkot sambil jalan, nah itu baru luar biasa. Cuma di podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, podcast saya angkot nih, cukur rambut, ya kan, sambil angkotnya jalan. Saya yang ngeliat tayangannya itu kuping. Tapi buat saya sih udah keterbiasaan nyukur anak kecil yang lagi gerak-gerak. Itu jauh lebih susah daripada saya nyukur waktu di. Oh gitu ya. Jadi anggap mungkin saat itu kamu lagi berpikirnya gini Mas, anggap aja nyukur anak kecil yang ukuran gede gitu. Anak kecil ukuran gede dan banyak mau. Memang Pak Prot saya gitu sih. Kenapa jadi gibahin produserku? Dusta. Oke, kali ini saya menjadi korban challenge untuk Mas Tata. Apa Mas nama Instagramnya Mas? Malikul Barber Home. Malik Barber Home. Oke, Malik Barber Home. Jadi buat teman-teman podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, kalau misalnya mau order Mas Tata untuk barber home-nya, bisa langsung DM nggak apa-apa ya? Bisa. DM Instagram di Malikue. Malikue. MALIQUE Barber Home. Begitu. Bisa langsung order. Janjian ya, jangan lupa reservasinya H-1 deh kalau bisa. Ya.
Kalau biasanya pernah nggak Mas ada komplain gitu? Pernah menuai komplain kah? Ada sih, cuman kan memang komplainnya buat buat memperbaiki kualitas juga. Oke, biasanya dari segi model kah atau pelayanan atau apa? Dari segi model. Oh, model ya. Oke. Kadang sih biasanya customer itu maunya model begini gitu ya, tapi Mas Tata biasanya pasti punya suggest dong ya. Iya. Ada suggest biasanya mereka yang ini ya, kekeh sama apa yang mereka mau gitu. Biasanya sih nunjukin gambar, tapi aku lebih paduan ke fish. Iya Fish sih. orangnya sih. Kadang kalau digambar modelnya udah cakep aslinya gitu kan. Itu yang biasanya jadi pertanyaan customer itu. Ada beberapa yang kurang pas lah. Oke. Biasanya kok nggak sama kayak yang digambar. Wow. Modelnya udah oke, udah cakep gitu kan. Kadang emang ini sih ya. Kalau prinsip saya sih keren itu kan pilihan. Ya. Ya kan, kalau kualitas wajah kan takdir. Jadinya kadang tolong deh ya, jangan memaksakan diri. Kadang ada yang nggak cocok ala Korean style, ya dia ngotot ada pakai beberapa Korean faktor style. di situ. Oke. Tapi kalau untuk standar yang memang benar-benar yang menurut saya pas, udah sih menurut saya pas banget gitu. Tapi ada dari segi pandang sudut mana yang kurang dari customer juga sih ada. Oke. Sempet ayal-ayalan nggak sih Mas? Enggak sih, kita juga harus benar-benar profesional juga. Iya. Bagaimana caranya? Supaya customer itu dikasih penjelasan yang memang benar-benar real, yang masuk sesuai dengan yang diminta. Oh, oke. Ya. Biasanya nih Mas, ada nggak sih yang misalnya request minta macem-macem gitu yang sampai akhirnya Mas Tata bikin itu dia Pak Neneh ya udah. Sejauh ini masih belum sih, yang masih belum ada. Cuman biasanya kebanyakan orang yang saya tanyain itu kadang ngasih kepercayaan sama saya. Oke. Kebanyakan sih. Karena memang udah ini ya, biasanya mungkin yang sudah merasakan servisnya, pelayanannya dan hasilnya akhirnya mulut ke mulut ya Iya, nggak sih? benar. Oke. Kalau seandainya Mas, kalau yang namanya ada kesempatan nih punya outlet sendiri, Yep. pengennya bikin real salon Yep. atau barbershop? Karena barber sekarang itu nggak harus cowok sih, larinya ke situ. Okay. Makin tahun makin ada beberapa customer cewek yang memberanikan masuk ke barber. Oke. Karena mungkin udah tahu hairstylistnya mungkin, atau Ya. mungkin sudah jadi langganan di situ, udah cocok. Oke. Jadi udah nggak awam lagi kalau cewek masuk ke barber itu udah Udah jadi hal yang umum ya. benar. Kalau di 10 tahun yang lalu ketika berbunyi barbershop pasti Iya, asumsinya benar. udah pasti cowok nih. Iya gitu benar. kan. Jadi orang kalau mau masuk kayaknya nggak deh, tapi ke salon gitu kan. Iya. Oke. Dan dua artis. Oke.
lampu nyala-nyala berasa Raisa deh saya. Oke. Challenge terjawab sudah dan Mas Tata berhasil. Wow. Bukti bahwa Mas Tata bisa handle customer cewek juga, nggak cuman cowok-cowok. Kalau misalnya kamu mau order, mau reservasi, bisa langsung DM di Instagramnya Mas Tata di Malik Barber Home ya Mas? Yep. Oke, nice, thank you sekali. Tetap berbuat baik ya Mas, buat Adik-adik Panti, tetap menularkan ilmunya juga. Oke, sukses terus, semoga lancar rezekinya. Oke, siap. Thank you teman-teman podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Kamu harus tetap jalan-jalan biar kita tetap saling sapa.